Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Di materi pertama, kita akan membahas tentang sejarah internet yang berkembang di dunia begitu ya, sampai ke negara kita. Di sini tercatat di tahun 1958 berkembangnya internet itu dimulai dari Departemen Pertahanan Amerika begitu ya, atau yang disingkat jadi ARPA. Nah, di sini untuk tahun 1960-an, jadi ARPA itu kemudian mengembangkannya lagi menjadi publik begitu, untuk penggunaan publik masyarakat sivil, karena memang manfaat dari internet ini bisa dirasakan untuk sebanyak-banyak manusia begitu ya. Jadi awal perkembangannya itu dari militer begitu, militer Amerika, lalu kemudian dipublish menjadi kebutuhan publik untuk memudahkan sebagaimana bentuk kehidupan manusia. Sampai ke tahun 1970-an berkembang hingga sampai saat ini internet banyak digunakan begitu ya. Jadi kalau sekitar tahun 2004 itu hanya terdapat sekitar 3000 alamat halaman begitu yang bisa di searching begitu ya untuk bahasa sekarang. Untuk saat ini sudah tidak bisa terkira begitu ya. Hasil penelusuran Google per detik itu sudah mencapai puluhan ribu, 50.000 dan lain sebagainya, yang bisa ditampilkan dalam sekali pencarian untuk saat ini begitu ya. Dan untuk saat ini belajar pun hari ini kita menggunakan internet begitu ya, perdagangan, transaksi keuangan begitu ya, dan lain-lain. Sekarang kita menggunakan internet. Ini bisa dibaca saja. Kita akan lanjut tentang bahasan apa itu internet. Nah, internet itu adalah sebuah akronim dari Interconnected Network. Kalau diterjemahkan menggunakan bahasa kita, internet adalah jaringan komputer terbesar yang ada pada saat ini, yang tidak hanya menyambungkan antar individu satu daerah, tapi dengan dunia luar. Atau internet juga bisa disebut dengan cyberspace, yang tidak mengenal batas suku, bangsa, bahkan benua begitu ya. Nah, dalam bahasa internet ini kita bagi dua bahasan. Tadi interconnected itu adalah hubungan di luar batas begitu ya, jadi bisa lewat antar negara, antar benua begitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan network atau jaringan. Jaringan ini terdiri dari berbagai bentuk dan skup atau kapasitas jaringannya ini. Jadi nanti kita bahas satu persatu. Ada yang disebut dengan LAN, MAN, kemudian ada WAN. Kemudian dari bentuk jaringan ini juga bermacam-macam. Kita akan bahas satu persatu. Lalu kemudian dari segi pembentukannya atau circle-nya, ini network ini ada yang berbentuk kabel, kemudian ada yang tidak menggunakan kabel, atau ada pula yang menggunakan satelit. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tadi ada yang disebut dengan local area network, yaitu jaringan komputer skupnya paling kecil. Minimal ini 2 komputer bisa disambungkan begitu dengan kabel, biasanya menggunakan kabel LAN. Ini biasanya digunakan dalam lab komputer, kemudian lingkungan perkantoran begitu ya. Jadi skupnya hanya satu ruangan biasanya. Jadi antara komputer satu dengan komputer yang lain saling terhubung
dan paling efektif ini sudah menggunakan kabel, karena selain daripada transmisinya bisa lebih cepat begitu ya, dan untuk ukuran satu ruangan ini tidak akan memerlukan kabel yang begitu banyak, biasanya begitu. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan metropolitan area network begitu ya. Jadi ini skup jangkauannya lebih luas daripada LAN, biasanya digunakan untuk satu kota biasanya atau satu daerah. Bahkan hari ini di desa-desa pun sudah mulai ada jaringan untuk satu desa begitu atau satu kecamatan ya, skupnya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang ketiga ada wide area network, jaringannya paling luas begitu ya, bisa antar benua atau antar negara. Nah, kemudian topologi jaringan komputer tadi yang sudah kita bahas, ada seperti ini, ada bus, ada ring, kemudian ada star, kemudian extended star, kemudian mesh begitu ya. Kita bahas satu persatu ya. Untuk bus ini kita asumsikan bahwa yang biru itu adalah komputer begitulah ya. Kemudian garis merah ini adalah kabel atau penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Jadi dari sini ke komputer satu, dari komputer satu dilanjutkan ke komputer 2. Begitu seterusnya untuk yang bus topologi. Nah, untuk yang ring, jadi dari 1 ke 2 sampai ke berapa begitu ya. Nanti di yang paling ujung nyambung lagi ke yang pertama, itu ring topologi. Nah, kemudian untuk star topologi ini jadi ada seperti sebuah komputer server begitu di tengah yang menghubungkan begitu ya, beberapa klien terhubung ke pusat, ke center, ke tengah begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan extended star. Jadi ini perwakilan majelis perwakilan, tapi ada lagi begitu ya, ada server pusat, kemudian dan ini ada server untuk ketiga klien ini biasanya begitu. Kemudian yang terakhir ada dengan mesh topologi. Nah, kalau ini tersambung antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan ini komputer 1, ini komputer 2, komputer 3, komputer 4, 5, ini yang satu nyambung ke yang 2, ke yang 3 juga nyambung, kemudian yang keempat, ke yang kelima, begitupun yang lain. Dan jaringan internet itu nah seperti jaringan mesh ini, jadi antara satu negara dengan negara yang lain pun saling terhubung begitu ya. Nah, ini jaringan internet adalah jaringan mesh dalam skala internasional begitu. Nah, untuk yang kuis ini kita lewat saja begitu karena sudah minggu kemarin. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan perangkat keras untuk akses internet. Kita akan bahas ini minggu depan. Jadi sudah saja ini sampai sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.